Kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Inafis Polres Jember Jumat siang mendatangi pondok pesantren yang berada di Desa Mangaran, Jember, Jawa Timur. Akibatnya, polisi menggeledah sejumlah ruangan di kompleks pondok pesantren pasca laporan adanya kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati dan dilakukan oleh Muhammad Fahim yang tak lain pengasuh pondok pesantren. Namun Muhammad Fahim berdalih jika kasus pencabulan santriwati yang dituduhkan kepadanya adalah fitnah. Akan mengikuti permainan ini karena semua yang ada di di laporan atau apa itu tidak benar adanya, dan kita bisa sama-sama buktikan nanti di pengadilan. Kalaupun nanti misalkan punya bukti atau apapun, saya sangat tidak yakin, dan itu nanti kita bisa lihat bareng-bareng di pengadilan. Modiar Fahim PA 212 siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta dengan telanjang bulat. Ditulis oleh Nurul Azizah. Miris sekali kalau ada berita seorang ustadz tega mencabuli santriwatinya. Rasanya pengen marah, itu manusia atau iblis. Kok tega banget merenggut masa depan santriwatinya? Yang lebih tidak masuk akal, seorang penyandang gelar ustadz, kiai, dengan pakaian agamis, bahkan mengajarkan akhlak yang baik. Tapi justru malah akhlak kiai tersebut rusak sak-rusak-rusae alias bejat. Di media online banyak berita berseliweran. Kiai pujaan kadrun, pendukung Anies Baswedan, dan pimpinan PA 212 Jember, Fahim Mawardi atau FM, pemilik channel Banteng Akidah, pengasuh pondok pesantren Al-Jalil II, dilaporkan istrinya sendiri ke polisi. Pada hari Kamis, 5 Januari 2023, istri dari FM melaporkan suaminya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur. Jadi Bunyai atau istri Kiai ini melakukan konsultasi ke Polres Jember. Tanya ke bagian PPA Polres Jember. Beliau ini melakukan pengaduan jika Pak Kiai disebut sering kalau malam memasukkan santrinya dalam ruangan khusus berbentuk kamar atau ruang pribadi Pak Kiai. Masuknya dari malam, keluarnya jam 1 sampai 3 dini hari, kata Kanit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember, Ibtu Diah Witasari, Kamis 5 Januari 2023. Tidak semua orang bisa masuk kamar FM, karena kamar khusus yang berada di lantai 2 itu menggunakan password tertentu. Jelas istri FM yang berinisial HA saat mengadu ke Satreskrim Polres Jember sambil membawa rekaman CCTV. Dugaan cabuli santrinya terus menjadi sorotan media dan netizen 62. Seorang kiai, pimpinan pondok pesantren, pemilik channel Banteng Akidah, diduga berselingkuh hingga cabuli belasan santri dan ustazah. Saat dilaporkan istrinya, FM masih saja mengelak tidak melakukan tindak asusila di kamar pribadinya. Saat pihak Satreskrim Polres Jember menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kiai FM pada Selasa 10 Januari 2023, FM dikabarkan sedang sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Polres Jember. Kami mengikuti berita tentang dugaan FM melakukan tindak asusila atau pencabulan terhadap santriwati asuhannya. Tiba-tiba beredar video dari Fahim Kadrun Marwadi yang mengaku tidak pernah melakukan tindak asusila terhadap santriwatinya. Dengan sesumbarnya, Fahim berkata, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya bersedia jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu, saya jalan jongkok telanjang bulat. Demikian isi video yang beredar luas lewat WA Group. Tampaknya Kiai ini selain bejat, juga suka sesumbar dengan tingkah polanya. Tak heran kalau FM suka menghina Kiai-Kiai NU
yang mencetuskan adanya pelaksanaan ajaran Islam di tanah Nusantara yang dikenal dengan Islam Nusantara. Tidak hanya Kiai NU saja yang dihina, tetapi organisasi Nahdlatul Ulama juga dihina. Para pegiat NU juga jadi sasaran empuk FM yang pimpinan PA 212 Jember ini. Modiar tenan, FM harus memenuhi janjinya. Kalau dia terbukti melakukan tindak asusila, maka FM harus siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta sambil telanjang bulat. Pada Jumat malam 13 Januari 2023, Satreskrim Polres Jember membuat surat penetapan tersangka terhadap FM dengan kasus dugaan tindak asusila terhadap santriwatinya. Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya Andi Cahyono Putra saat berada di Satreskrim Polres Jember, Sabtu siang 14 Januari 2023. Ayo kita bantu doa agar pihak Satreskrim Polres Jember bisa bekerja secara maksimal. Karena kasus ini masih butuh kesaksian dari para korban tindak asusila FM. Tentunya korban butuh waktu, ketenangan, dan pendampingan terus agar bisa mengungkap kasus ini dengan jelas. Tapi setidaknya pihak kepolisian Jember sudah mengantongi rekaman CCTV yang diserahkan oleh istri FM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Jember, kita semakin tahu siapa FM. Selain pemilik Ponpes Al Jalil II yang beralamat di Dusun Kerajaan, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung Jember, dia juga pengurus PA 212 wilayah Jember. Luar biasa bejatnya Kiai FM. Seorang kiai yang selalu berpakaian agamis. Seharusnya bisa mencerminkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, mampu melindungi kehormatan wanita yang notabene menjadi santriwatinya. Tapi FM ini malah memiliki moral yang bejat. Bagai iblis berjubah agama, agama hanya dijadikan tameng untuk menutupi kelakuan busuknya. Apa yang FM ajarkan di pondok pesantren tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena kebejatan FM terhadap santriwatinya mengakibatkan ilmu yang disampaikan menjadi tidak berkah. Ambyar. Kiai Pujaan Kadrun, manusia sok suci ini akan menerima akibat dari perbuatannya. Yang jelas, FM yang menghina kiai-kiai NU dan organisasi NU telah menerima akibatnya. Untuk itu, jangan pernah menghina kiai-kiai NU dan NU sendiri. Bisa kualat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.